KPK sudah tidak bergigi. KPK sudah tidak mempunyai taji lagi. Ya, kalau kita lihat setelah itu kan KPK apa sih yang ditangkap? Menjual soal masalah mafia minyak goreng yang sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Ini menarik Pak Prof, sebab kita punya lembaga anti rasuah KPK. Ya kan? Perubahan undang-undangnya dibilang untuk menguatkan. Nyatanya mafia minyak goreng saja tidak ditangkap oleh dia, tapi malah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Iya, itu dari satu sisi bisa dilihat ke sana, tapi bisa juga dilihat dari sisi lain. Yaitu KPK sudah tidak bergigi. KPK sudah tidak mempunyai taji lagi. Kalau kita lihat setelah itu kan KPK apa sih yang ditangkap. Nah ini juga sangat mengejutkan sekali bahwa ini ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Sangat semuanya juga melihat ini adalah masyarakat melihatnya ada apa dengan KPK. Nah itu dia tuh betul. Dan kenapa bisa dikatakan bahwa di lain sisi kita bisa melihat bahwa KPK tidak mempunyai taji lagi karena dengan tadi undang-undang KPK, karena mereka harus meminta izin kepada dewan pengawasnya ya, apa itu yang namanya, ya. Apakah sebelum dia minta izin atau apapun itu bocor dulu? Nah kita juga tidak tahu ya. Nah, apakah juga ini? Jadi kalau kita lihat bahwa jelas-jelas saja yang sudah banyak yang sudah dilaporkan kepada KPK aja tidak diproses-proses juga gitu kan. Ya ada beberapa komponen masyarakat yang melaporkan bahwa kasus KKN dan sebagainya itu masih tidak diproses apapun. Ya tentu saja KPK berkilah bahwa masih di dalam proses, tapi di satu sisi kalau mau yang lain kan mau cepat, sangat cepat sekali gitu. Ini jadi apapun alasannya masyarakat bisa berpendapat dan bisa berspekulasi. Dan ini sangat buruk sekali kalau seandainya masyarakat dibiarkan berspekulasi dengan pendapat-pendapatnya sendiri. Gitu. Ya itu beberapa kasus masih beberapa yang fakta persidangan. Misalkan untuk kasus IKTP, ya itu juga tidak ada proses, katanya masih dicarikan buktinya. Lah itu udah ada fakta persidangan, udah ada beberapa yang itu katanya berkilah belum cukup bukti dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat adalah memang KPK ini dilemahkan. Ya, bukan dikuatkan ya, sebagaimana bahasa yang bukan dikuatkan, tetapi dilemahkan dengan adanya kita tahu semua dengan Undang-Undang KPK, ya, yang tahun 2019 itu. Nah, untuk itulah kita memang setelah itu ya apapun ada deponering dan sebagainya hak daripada Kejagung, tetapi bahwa ada penangkapan ini adalah semacam oase di masyarakat kan gitu kan. Betul, ya. Apalagi minyak goreng yang ketika itu sedang lagi hot-hotnya. Betul. Dan menyebabkan yang tadi saya sebutkan yaitu 2 orang meninggal, ibu-ibu mengantri. Jadi saya bilang ini meninggal di lumbung minyak sawit. Ya, betul. Kita di lumbung minyak sawit ini ada 2 orang meninggal mencari minyak sawit. Jadi minyak itu bukan bahasa mitos ya, misalkan seperti ayam mati di gudang beras, terus misalkan tadi meninggal di lumbung sawit, ya itu bukan mitos. Ini fakta ya. Kita ini lumbung sawit kan? Ada buktinya ya? Iya, kan ada 2 orang yang sudah meninggal kan gitu kan ya. Betul. Nah, dengan antrian panjang dan sebagainya itu sangat memalukan bangsa lah ya, bahwa dengan kemerdekaan 76 tahun dengan produsen terbesar minyak sawit dunia, lalu kita masih ada antrian-antrian
ratus-ratus meter ya kalau kita lihat yang viral di itu. Saya sendiri tidak menyaksikan, tetapi tentu saja video-video itu membuktikan dan banyak dan tidak dibantah karena sudah dimuat juga di media. Nah, jadi kembali kepada tadi ya bahwa apakah ini KPK, apakah ini yang penting adalah apakah ini ada memang sengaja penyerahan kepada Kejaksaan Agung? Kalau saya melihatnya adalah tidak. Saya melihatnya ini adalah prestasi Kejaksaan Agung, ya, prestasi bisa menangkap itu. Karena sebetulnya adalah ada satu yang namanya masyarakat anti korupsi Indonesia MAKI, dia sempat melaporkan itu ada ekspor ilegal. Ya, betul. Nah, jadi di situ dan ketua MAKI itu yaitu Boyamin Saiman itu mengatakan sempat di salah satu media dia mengatakan bahwa sebetulnya Kejagung sudah ada data itu dan mereka sewaktu terjadi barang langka Kejagung itu sudah mengumpulkan data, sudah menginvestigasi diam-diam. Gitu. Makanya begitu setelah ini dia sangat cepat sekali bisa mendapatkan itu. Jadi itu sangat perlu diapresiasi, tetapi ya apresiasinya jangan sampai di situ gitu. Ini harus dibongkar semua gitu. Ini baru cuma 3 perusahaan yang ditangkap gitu. Kan janjinya kan akan dibongkar ini semua mafia minyak goreng dan nah itu yang kita tunggu dan saya rasa rakyat sangat menunggu tindakan Kejagung. Lanjutannya. Betul. Seperti itu. Baik. Ya banyak peristiwa di negara ini yang cukup kemudian memukul perekonomian kita. Itu kan salah satunya. Dan itu beranjak daripada peristiwa ekonomi. Gitu. Ini yang menarik. Ada satu lagi, Pak Prof. Tulisan yang kemudian Pak Prof kirim ke saya. Yang itu berkaitan dengan sebuah infrastruktur kereta cepat. Ya. Ya. Apa yang kemudian melatar belakang ini sehingga kemudian Pak Prof itu meminta lembaga legislatif ini untuk kemudian membentuk auditor internasional. Nah, karena kemudian mengingat ada perubahan signifikan gitu ya, dari kemudian berapa sekian kemudian menjadi 8,1 miliar US dollar ya. Dan itu apa yang kemudian melatar belakangi itu? Coba kita mintakan Pak Prof untuk bisa menceritakan hal itu jauh lebih soal masalah hal ini gitu. Sehingga kemudian lembaga legislatif ini perlu untuk memperbincang, duduk dan kemudian berbincang, membentuk auditor internasional itu. Iya, kita tahu semua bahwa saat ini parlemen sedang tidak baik. Ya, legislatif itu banyak yang berpendapat hanya sebagai stempel dari pemerintah, kebijakan apapun. Mereka tidak berdaya. Jadi artinya sudah menyatu lah ya. Nah, meskipun demikian, saya tetap mendorong bahwa mengingatkan sebetulnya tugas dari legislatif adalah mengawasi. Makanya kita secara konstitusi kita mendorong kepada DPR untuk mengawasi mengenai kereta cepat ini. Kereta cepat ini kan awalnya 6 miliar, 6,0 berapa miliar gitu ya. Betul. Itu lebih murah sedikit dari kereta cepat yang ditawarkan oleh Jepang. Makanya mereka dimenangkan dengan alasan itu. Ya, alasannya adalah lebih murah. Dan kedua, alasannya adalah kereta cepat itu tidak memakai dana APBN. Dan ini benar-benar business to business. Ya, jadi pemerintah tidak ikut campur, tidak apa, ini business to business dan lebih murah. Apa yang terjadi? Kemudian project molor, lalu kemudian harganya naik menjadi membengkak menjadi 8,1 miliar. Iya, betul. Artinya ini sudah melebihi dari proyek yang ditawarkan Jepang. Nah, yang pertanyaannya kan ada permainan apa?
kenapa murah dulu lalu kemudian naik gitu? Apakah memang dulu sebetulnya naik lalu kemudian lebih mahal lalu kemudian hanya sebagai strategi ini aja murah dulu lalu kemudian harganya menjadi lebih mahal gitu. Nah, hal ini kan perlu diselidiki. Ada permainan apa? Atau ada benar-benar harganya membengkak? Nah, kalau harganya membengkak, siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Kan bukannya konsorsium. Karena kan yang konsorsium itu ada suppliernya, yaitu kereta cepatnya dari pihak sana, dari pihak Tiongkok. Dan kalau kita lihat komponennya apa yang menyebabkan kenaikan itu diserap semuanya oleh konsorsium ini. Nah, ini yang dilihat gitu. Nggak mungkin kan kenaikan 100 dari 6 miliar itu menjadi 8,1 miliar itu kenaikan kesalahan Indonesia, kan nggak mungkin. Nah, ini yang harus diselidiki dan harus benar-benar ditunjuk auditor internasional supaya ada independensinya. Nah, kita tahu bahwa hal ini adalah tidak mungkin dipenuhi oleh DPR. Tapi kita tetap mendorong untuk ke situ kan, mengingatkan mereka ini. Jadi kalau ada apa-apa ya DPR harus bertanggung jawab karena tidak menjalankan tugasnya sesuai konstitusi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang lebih fatal lagi. Bahwa kenaikan ini akan menggunakan ditopang oleh APBN. Yaitu artinya kenaikan sekian itu yang 2 miliar lebih itu kemudian ditanggung 60% oleh APBN. Indonesia. Indonesia ya konsorsium Indonesia itu ya 40% Tiongkok. Jadi begini, kereta cepat itu 60% adalah konsorsium Indonesia dan 40% adalah Tiongkok. Ini ya swastanya ini. Swastanya tapi kita BUMN gitu. Nah, jadi 60% harus kita tanggung dari 2 miliar itu. Ya, berarti 1,2 miliar lebih kita harus tanggung. Dan itu adalah sebagian ada dari pembiayaan bank dan sebagian jadi sekitar 4 miliar, 4,3 miliar kalau nggak salah harus ditanggung. Itu US dollar ya? US dollar. Amerika Serikat, oke. US dollar. Nah, itu harus ditanggung oleh Indonesia. Nah, ini kan sangat berat sekali gitu. Betul. Dan uangnya itu ya kita dari mana? Dari utang lagi gitu. Dan itu format bisnis seperti apa kok bisa yang tadinya mau dikasih ke sananya malah kemudian menjadi beban kita lagi gitu. Nah, itu yang harus DPR ini nggak main-main angkanya. Ini kan meledaknya 2 miliar US dollar. Ya, ini harusnya DPR berperan untuk ke situ. Nah, ini yang dia jadi harus ditunjuk auditor independen internasional ya supaya mereka ada independensinya gitu. Nah, tetapi kita tahu bahwa ini akan sulit terjadi ya kecuali nanti apakah proyek ini benar-benar sudah akan delay lagi atau apa. Ini sebetulnya kerugian negara sudah terjadi. Ini sebetulnya sudah masuk di dalam delik-delik yang namanya dapat korupsi ini ya, kerugian negara kerugian negara gitu. Baik. Sudah masuk unsur itu karena ya merugikan ke negara itu, keuangan negara. Baik, Prof mengatakan bahwa kita berhak mengatakan ini walau sebetulnya DPR tidak mungkin melaksanakannya. Gitu. Saya yakin apakah Prof sehingga kemudian mengatakan bahwa DPR nggak bakalan melaksanakan hal ini. Apa yang melatar belakang melihat ini? Dari yang sekarang ini semuanya kita lihatlah bagaimana caranya undang-undang terjadi, undang-undang cipta kerja terjadi, undang-undang IKN terjadi, itu kita melihat bahwa DPR itu di satu sisi adalah sangat di kubu pemerintah, bagaimana untuk mendorong ini terjadi, bahkan menyalahi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang undang-undang cipta kerja itu kan sudah dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi Anda ini melanggar gitu kan. Lalu apa yang dilakukan? Malah sekarang peraturan perundang-undangannya yang mau dirubah supaya bisa sesuai dengan proses yang sudah terjadi di Omnibus Law itu. Yang sebetulnya mereka itu melakukan revisi terhadap Omnibus Law ya, bukan
bukan peraturan undang-undangannya. Jadi kacau gitu kan. Itu pertama. Dan kedua adalah bahwa ingat bahwa APBN begini, kita ada namanya Perpu nomor 1 2020. Yaitu mengenai tentang stabilitas keuangan negara terkait dengan corona. Tetapi yang tidak terkait corona, yang tidak memerlukan approval dari tidak perlu APBN itu persetujuan dari DPR. Karena mereka bisa realokasi dari biaya itu sampai 3 tahun. Tapi ingat, itu tidak termasuk yang non pandemi. Kereta cepat harusnya tidak masuk dengan keuangan yang terkait pandemi gitu. Nah, itu adalah hak DPR untuk menanyakan. Nah, tetapi kenapa DPR tidak menanyakan sampai saat ini? Jadi kita mendorong terus, dan kalau bisa adalah ada beberapa komponen masyarakat yang memang beraudiensi menanyakan ini gitu. Tapi kalau kita ini sering mendorong dan kemudian tidak terjadi perubahan daripada, ini kan kita publik nih. Kita bagian daripada rakyat yang kemudian mereka wakilkan. Kita bersuara terus, lakukan ini. Bentuklah, bahaslah audit, lalu independen, bentuk audit independen internasional ibarat kata. Tapi mereka tidak laksanakan. Menurut Prof, ada apa dengan DPR ini gitu? Apakah ikut serta dalam permainan ini? Mereka merupakan bagian daripada permainan ini? Ataukah kemudian seperti apa? Ya mau tidak mau kan masyarakat harus berspekulasi ke sana. Bahwa DPR tidak melaksanakan tugasnya, bahwa DPR ada kong kali kong. Kan mau nggak mau harus ke situ. Karena kalau DPR tidak berkolaborasi dengan eksekutif, maka dia akan melaksanakan tugasnya secara konstitusi. Ya, dengan mereka melanggar pelaksanaan tugasnya secara konstitusi, ya itu jelas bahwa masyarakat akan berspekulasi Anda ini ada bermain-main dengan eksekutif gitu. Dan bukannya ini lagi, saya rasa semua ada yang mengatakan DPR itu ada yang dipleset-plesetkan lah ya, banyak ya. Jadi sudah bukan Dewan Penderitaan Rakyat lah dan sebagainya gitu. Jadi memang sudah banyak sekali yang berpendapat bahwa DPR sejak periode sebenarnya dari 2015 ya sudah tidak berpihak kepada rakyat, dan itu adalah kolaborasi, dan inilah yang membentuk pemerintahan tirani. Pemerintahan tirani adalah pemerintah yang membuat suatu undang-undang yang menurut kepentingan mereka. Artinya di bukan sini kepentingan rakyat gitu, oligarki dan sebagainya. Orang-orang berkepentingan gitu. Bukan rakyat ya. Bukan rakyat, jadi elit yang berkepentingan gitu. Undang-undang KPK yang dilemahkan siapa yang itu? Yang buat ya. Ya kepentingannya kan kepentingan untuk koruptor. Ya untuk koruptor. Bahwa KPK jadi dilemahkan gitu kan, saya bisa korupsi seenaknya ya, asal jangan kelewatan, asal jangan tertangkap tangan lah kan gitu kan. Kalau tidak tertangkap tangan ya nggak apa-apa kan. Pak Prof tahu ya KPK senjatanya cuma OTT ya? Sekarang ini kan cuma OTT sekarang ini kan. Sadap mereka udah harus minta izin dulu kalau mau nyadap mau apa, dan itu pun ya pasti ada OTT-nya ya. Jadi sudah jelas itu. Jadi ya ini yang kita sedihkan, mereka ini berkolaborasi parlemen dengan ini eksekutif, sehingga semuanya pengawasan tidak berjalan, pembuatan undang-undang melanggar undang-undang dasar, melanggar konstitusi, dan puncaknya adalah penundaan pemilu. Dan ada kan anggota DPR dari PDIP yang mengatakan korupsi minyak goreng itu untuk penundaan pemilu, untuk membiayai. Berapa membiayainya? Dia bilang ya hitung aja jumlah orang di dalam MPR, lalu dikasihkan berapa miliar satu orang, ya itu dihitung gitu. Ngeri ya. Ya, tinggal itu aja. Semuanya bisa dirubah di MPR gitu. Nah inilah kondisi bangsa kita saat ini. Jadi ini memang perlu dikoreksi. Kalau tidak adalah bahwa kemiskinan itu tidak
bisa dituntaskan dan negara kita ini, ekonomi kita ini dalam cengkeraman segelintir orang. Baik. Konferensi Asia Afrika itu adalah historis. Begini, dulu waktu tahun 50-an itu menjadi sangat penting karena itu masih ada perang dingin antara Amerika dengan blok komunis, yaitu pada saat itu Rusia dan Tiongkok. Nah, sekarang Indonesia mau kemana? Ya, apakah mau pro Amerika, ya, Barat lah ya, atau mau blok komunis, kapitalis, Barat atau itu? Itu sangat penting dan pada saat itu adalah suatu ide yang sangat cerdas bahwa kita itu di tengah. Tapi kemudian perkembangan dengan blok komunis kolaps, ya. Tahun 89 sebetulnya komunisme itu, negara-negara komunis itu kolaps. Secara ekonomi mereka melanjutkan ekonomi kapitalisme, ekonomi market mechanism. Ya. Nah, blok-blok ini pun mulai berpihak. Karena kalau saya tidak berpihak kepada salah satu kubu, maka saya itu mau bagaimana? Dia punya ekonomi itu tidak ada, itu sangat tergantung karena ekonominya masih lemah semua. Sangat tergantung apakah saya, kalau kita ekspor oriented, apakah saya perlu buka jalur ke ekspor ke Amerika atau ekspor ke China, ya, atau ke Rusia atau blok komunis. Bayangkan Vietnam sendiri, negara yang masih komunis, itu dagangnya lebih banyak dengan Amerika. Karena pada saat itu khususnya tahun 80-an, tahun 90-an, ekonomi terbesar masih Amerika, bukan China. China itu memang bukan nomor 2 gitu, nomor kesekian gitu. Memang China kemudian berkembang maju, tetapi dengan China adalah justru China membuat ekonominya adalah mendominasi ke yang lain. Mereka mau ekspor, ya, importnya apa? Raw material saja. Mereka dinamakan sebagai pabrik dunia kan, karena mereka ada semua barang dan mereka ekspor, sehingga kita punya transaksi berjalan dan banyak negara transaksi berjalan dengan Tiongkok itu defisit gitu. Nah, jadi banyak negara-negara ini sudah tidak bisa lagi yang namanya independen lagi, non-blok lagi gitu. Secara ekonomi mereka harus ke sana atau ke sini gitu. Dan banyak yang ke Amerika. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa kemandirian ekonomi ini, kecuali kita memang bisa benar-benar, Indonesia adalah sebagai negara yang cukup besar, tapi bisa membuat ekonomi kita independen, tetapi independen bukannya berarti kita tidak menjalin kekhususan dengan negara tertentu gitu. Seperti Vietnam tadi, mereka membangun kekhususannya lebih khusus lagi, economic relationnya ke Amerika. Karena mereka banyak ekspornya ke Amerika jauh lebih besar daripada ke sana, ke Tiongkok. Baik. Nah, jadi itu artinya bahwa kita bisa historis lah. Bahwa kita pernah sempat besar di konferensi Asia Afrika menjadi leading dan sebagainya, tapi itu sudah historis. Konferensi Asia Afrika sudah tidak disebut-sebut lagi di dunia, kan gitu kan, hanya sebagai mengenang saja. Hanya wacana, narasi saat mengenang gitu. Narasi yang sempat direalisasikan saat itu. Baik, terima kasih Pak Prof ya. Itu saya atau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Baik, terima kasih Pak Prof. Terima kasih teman-teman semua. Pak Prof, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa membersamai kami dalam upaya untuk selalu menghadirkan tontonan terbaru dan edukatif kepada seluruh pemirsa Ruang Bicara dimanapun mereka berada. Dan terima kasih banyak teman-teman semua. Jadi ini pembahasan yang cukup sangat luar biasa dan ini ya kita tidak bisa berkata-kata dan atau tidak bisa membalas ini semua karena ini cukup amat sangat luar biasa teman-teman semua. Dan ini adalah berkaitan tentang yang menjadi pokok utama dalam kebangkitan negara ini gitu teman-teman semua, bahwa
kita hadir dan kita berupaya untuk merdeka adalah bagaimana menghapus tirani dan kita menghadirkan sebuah yang sering kita sebut dalam konstitusi kita sebagai kesejahteraan gitu ya. Jadi menghadirkan, berupaya untuk selalu menghadirkan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tapi bagaimana fakta dan hari ini teman-teman bisa menilai bagaimana realitasnya hari ini di tengah-tengah 76 tahun sudah dan menuju 77 tahun kita merdeka ini. Teman-teman bisa menilai sendiri. Baik teman-teman semua, itulah dari kami. Semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa mendapatkan banyak edukatif dari perbincangan kami ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan suka like, share banyak-banyak video ini pada siapa saja yang berada di hubungan relasi di media sosial teman-teman semua gitu. Dan jangan lupa subscribe channel Ruang Bicara dan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Ruang Bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.